Saya Abraham Ferdinandus dari Ambon, menghasilkan beberapa lagu melalui buku-buku nyanyian untuk menguatkan banyak orang, untuk menjadi inspirasi yang menguatkan banyak orang di tengah berbagai situasi. Saya lahir di Desa Haruku, Pulau Haruku, anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayah saya seorang petani tapi peniup suling untuk mengiringi ibadah di gereja. Ibu saya juga petani, mengikuti paduan suara di gereja. Tumbuh besar di Haruku sampai SMP, dan biasa sebagai anak-anak di kampung, berantem itu menjadi kegiatan yang biasa, tapi juga kondisi hidup membuat dari kecil di samping sekolah kita dituntut untuk bekerja di ladang, di kebun, dan juga membantu orang tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya, selesai SMP, SMA harus di Ambon, di kota Ambon. Ya, saya masuk di SMA Kristen, dan satu peristiwa di SMA Kristen itu pernah terjadi, ada hal-hal yang membuat pada akhirnya menyebabkan terjadi perkelahian dengan teman, yang menyebabkan kita semua dipukuli, ya, pukuli oleh guru. Ya, karena yang teman yang akhirnya dipukul itu juga agak luka, sehingga itu yang menyebabkan kita mengalami satu situasi yang sampai hampir diskors, dikeluarkan dari SMA itu. Nah, selepas SMA itu saya ke Jakarta, dan pada masa berangkat ke Jakarta itu juga tidak membeli tiket seperti biasanya. Iya, kapal Tobelo itu adalah kapal penumpang sebelum ada kapal-kapal pelni seperti sekarang ini. Itu tujuan Ambon Surabaya. Pada tahun 84 itu ada sekian banyak pelarian dari Ambon, bahkan itu pelarian terbesar pada tahun 84 itu, dan saya salah satu juga ada bersama teman-teman yang melarikan diri dari Ambon ke Surabaya tanpa bayar tiket. Nah, jadi ketika periksa tiket itu, semua orang yang tidak mempunyai tiket itu langsung duduk di satu tempat itu, bagian dek yang paling atas, sehingga membuat para petugas pemeriksa tiket itu tidak bisa ngapa-ngapain, karena memang semua orang udah punya tiket. Ya, kalau di melawan satu semuanya melawan lah. Ya, jadi itu kisah yang sangat kelam juga, karena hampir 200 orang kalau tidak salah waktu itu. Saya dengan teman-teman yang melarikan diri itu.
pelarian istilahnya itu, bayar tiket. Sehingga sampai di Surabaya pun ketika kami naik kereta menuju ke Jakarta itu tanpa beli tiket juga, ya. Dan tidak ada yang bisa berbuat sesuatu dengan pasukan pelarian yang banyak itu, karena kita juga di satu gerbong terpencar di beberapa gerbong, sehingga semua kompak. Kalau satu yang ada yang tangkap, nah semua langsung berkerumun. Dan sampai di Jakarta keinginan itu pun selalu mengikuti, menggoda, sehingga dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan kota besar, ya, muncul hal-hal yang pada akhirnya membuat kita selalu ingin berkelahi, berantem, ya, dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal. Bahkan juga sebelum berusaha belajar sekolah, ya, itu selalu ada di Pasar Senen hampir setiap hari. Ya, duduk di situ aja. Ya, ketika sampai di Jakarta, kegiatan sehari-hari itu bersama para pemuda di gereja dan memimpin vokal group untuk menyanyikan pujian di gereja sambil mengikuti kursus komputer waktu itu untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara kursus komputer pada bulan Januari tahun 1985 di hari Minggu setelah ibadah di gereja, saya meminjam sepeda anak tetangga dan ingin pergi ke rumah teman untuk latihan menyanyi vokal group. Pada saat itulah ketika menyeberang jalan dengan sepeda itu, tiba-tiba muncul mobil tangki minyak dan menabrak saya. Dalam kondisi tidak bisa lagi menghindar, saya di tengah situasi itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dengan kehidupan saya. Dan sejak kecelakaan di hari Minggu 20 Januari 85 itu, saya mengalami ketidaksadaran selama beberapa jam. Dan di saat-saat kritis itu saya mendengar ada suara yang bertanya, di mana tempat tinggal? Karena saya belum punya KTP pada waktu itu, dan saya langsung spontan saja menjawab alamat. Sesudah itu hilang lagi. Selama 3 hari saya mengalami situasi tidak sadar, dan dalam ketidaksadaran itu saya menghadapi situasi di mana pertarungan, ya, kuasa-kuasa gelap dengan keyakinan iman pada Tuhan, dan itu yang menyebabkan saya tahu, sadar bahwa di tengah situasi yang gelap itu pertarungan iman itu terkadang terjadi. Dan melewati 3 hari masa kritis itu, akhirnya saya boleh sadar lagi dan terus berproses perawatan di rumah sakit. Iya,
proses kecelakaan yang terjadi waktu itu, ditabrak mobil tangki minyak, lalu saya dengan sepeda itu pada posisi di atas sepeda ditabrak pas di lutut sebelah kiri, saya jatuh di posisi sebelah kanan. Nah, secara refleks spontan saya melindungi kepala dengan tangan kanan saya, sehingga itu yang menyebabkan dua-dua itu hancur. Kaki lutut kaki kiri hancur, juga tangan kanan hancur. Dan saya diseret di depan bawah bumper mobil itu selama kurang lebih 10 meter di atas aspal itu. Dan orang-orang yang menyaksikan kecelakaan itu berpendapat bahwa saya pasti mati. Ya, namun kan kita tahu kan mati hidup kan di dalam tangan Tuhan gitu. Nah, setelah itu menurut kisah saya dibawa ke rumah sakit Islam, ya, Cempaka Putih, karena itu dekat. Namun mereka tidak siap menghadapi situasi kondisi keadaan saya yang menurut mereka juga tidak bakalan hidup. Karena itu mereka anjurkan untuk langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto. Nah, di Rumah Sakit Cipto itulah yang tadi saya katakan saya sadar sejenak dan mendengar suara untuk tanya alamat, nyatanya itu polisi. Ya, dan ketika itu polisi cari alamat dan menyampaikan berita kecelakaan, dan keluarga langsung menuju ke Rumah Sakit Cipto. Dan dari situ ketika kondisi saya memang sudah tidak bisa, hanya pertolongan pertama saja dilakukan di Rumah Sakit Cipto dan dianjurkan untuk dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Akhirnya dicari di Rumah Sakit Cikini, itu tidak ada tempat. Rumah Sakit Sinkronis juga yang terdekat tidak ada tempat. Akhirnya saya dipindahkan ke Rumah Sakit UKI Cawang. Nah, di Rumah Sakit UKI itu saya mengalami pergumulan yang hebat juga. Sering terjadi pendarahan baik di tangan maupun kaki. Saya harus tidur bergelimang darah di atas tempat tidur, sehingga menurut dokter yang merawat di UKI itu harus salah satu dikorbankan, entah kaki atau tangan. Nah, namun karena di tangan itu dalam proses perawatan selama 1 bulan, itu ada tulang di bagian tangan itu yang lepas, hancur. Akhirnya dokter di Rumah Sakit UKI itu memutuskan untuk mengamputasi tangan kanan saya. Nah, proses amputasi itu juga persoalan yang berat, karena saya main gitar dengan tangan kanan saya menulis dengan tangan kanan, sehingga melakukan segala sesuatu dengan tangan kanan, sehingga ketika keputusan untuk amputasi tangan kanan saya itu pergumulan yang sangat-sangat berat. Tidak ada orang yang mau gitu kan. Ya, tapi apa boleh buat, ini harus dilakukan supaya kaki kiri yang hancur itu juga dapat diselamatkan. Sehingga diputuskan untuk lakukan operasi, tangan kanan diamputasi dan kaki kiri harus dipasang 6 platina itu ya, peng ya, untuk menahan lutut sehingga tidak hancur. Dan itu dilakukan di Rumah Sakit UKI, dan perawatan di UKI itu selama 3 bulan. Dan karena harus dilakukan tindakan lanjut untuk menempel kulit di bagian kaki yang kesarut aspal itu, maka dipindahkan ke Rumah Sakit Cikini. Ya, jadi dari UKI saya dipindahkan lagi ke Rumah Sakit Cikini. Dan setelah di Cikini
dilakukan operasi untuk tempel kulit, karena kulit bagian kaki yang sarut alfa itu udah habis semuanya. Dan di Cikini juga saya operasi untuk cabut pen. Nah, waktu operasi cabut pen itu persoalan lagi, karena menurut dokter kalau misalnya ketika pen itu dicabut, dilepas dan kondisi lututnya tidak bisa dipertahankan, maka bisa juga diamputasi lutut kaki kiri itu yang hancur itu. Nah, atas pendapat dokter itu, wah itu jadi pergumulan juga. Saya harus berdoa sepanjang semalaman sebelum dicabut pen itu, sehingga waktu saya berdoa itu pun ada dulu pendeta Susi Patiana Kota ya, pendeta di bagian kerohanian Rumah Sakit Cikini, dan pendeta Emi Saertian. Ketika mereka datang untuk mendoakan saya, mereka temukan bahwa saya sedang berdoa sambil memandang ke dinding. Ya, dan setelah itu mereka dukung saya dalam doa, sehingga pada saat besoknya operasi cabut pen itu tidak terjadi apa-apa. Ya, lutut walaupun sudah kaku tapi kuat untuk bisa menopang berjalan. Nah, itu kisah selama di Rumah Sakit Cikini 8 bulan. Saya Rumah Sakit Cikini bandel juga karena jenuh, sehingga selama di Rumah Sakit Cikini juga sering berontak melawan suster, ya gitu ya, marah-marah suster lah, ya, karena jenuh. Bahkan saya di Rumah Sakit Cikini 8 bulan itu ada pasien yang sudah keluar, dia masuk lagi, masih ketemu juga. Sehingga Rumah Sakit Cikini itu mereka sebut saya itu lurah lah, lurah pasien gitu ya. Ya, dan saya pulang pun itu karena dipaksa, karena saya ingin Natalan, tahun baru, hari raya di rumah. Jadi saya pulang, minta izin pulang aja bulan Desember tahun 85 itu. Jadi sepanjang tahun 85 itu ya saya di rumah sakit. Jadi setahun saya di rumah sakit. Sejak kecelakaan itu saya setahun. Ya mantap juga sih. Selama 2 tahun itu lalu tiba-tiba ada yang datang untuk mau belajar, seorang suster di rumah sakit, dan akhirnya dia menjadi pacar saya, dan sampai sekarang pun dia menjadi istri saya. Setelah saya pulang dari rumah sakit, ya saya ikut kegiatan tetap.